Mungkin setahu aku ya dari kimia organik dan kimia fisis dari produk kimia itu kayaknya ada di teknik kimia nggak sih? Gimana dari Kak Dinda? Kalau di teknik kimia sendiri juga ada yang namanya kimia organik sama kimia fisis. Kalau dari kimia organiknya sendiri, kita lebih mempelajari ke sintesis bahan-bahan, jadi kayak sintesis aspirin, terus polimer, kayak menentukan mana polimer yang jaringan, mana polimer yang kalau Jadi itu apa tadi kimia organik satu? oh ya, jadi kalau kita ambil SKS-nya itu, jadi itu biasanya kayak 3-1, itu artinya kayak 3 SKS untuk tatap muka sama 1 SKS itu praktikum. Jadi praktikumnya kita di kimia organik satu itu biasanya kita banyak ekstraksi kayak gitu, kayak distilasi, terus soklat kayak gitu kan. Minyak gula kita juga pernah ekstraksi juga. Terus kita ada ini juga sintesis formaldehid kayak gitu juga sih, mirip sih. Untuk di kimia fisis juga kita sama kayak apa ya, nentuin berat molekul dari apa namanya senyawa volatil kayak gitu sih, mirip banget sih. Oke, berarti maka kuliahnya jadi satu ya, jadi nggak apa ya, ya kayak 31 jadi nggak dibedain gitu ya. Oke, kayaknya mirip nggak sih dari teknik sama kimia ini, cuman teknik kimia lebih ke industrinya nih. Berarti ada nggak sih titik temu dari pada jurusan kimia sama teknik kimia ini yang nyambung gitu mungkin? Mungkin kalau menurut aku nyambung banget ya, kita kalau ketemunya mungkin kalau di bidang industri ini kan ada bagian departemen R&D kayak gitu untuk mengembangkan produk. Itu kan biasanya kalau mau kita mengembangkan produk baru itu kan kita bakal melakukan eksperimen dengan skala yang kecil dulu sih pastinya sebelum kita produksi massal. Nah itu biasanya kita sebagai chemist itu bakal sering nyoba-nyoba kayak gitu, menjalani produk baru kayak eksperimen gitu. Kemudian kalau produknya berhasil, itu kan waktu eksperimen pasti kita bekerja dalam skala yang kecil kayak gram kayak gitu kan. Kalau berhasil pasti itu bakal ditindaklanjuti mungkin sama anak-anak teknik kimia nih, biar produknya itu bisa diproduksi secara masif juga gitu sih. Dari teknik kimia mungkin dari pandangan teknik kimia gimana nih? Ada yang berseberangan nggak? Aku kurang lebih setuju sama pendapatnya April sih, karena kan pasti kan kita sebelum memproduksi produk dengan skala besar itu kan pasti kita harus melalui percobaan secara kecil dulu kan. Kalau misal kan nggak mungkin nih namanya diproses dalam skala besar langsung, itu kan nggak mungkin. Jadi pasti melalui proses laboratorium dulu, melalui proses penelitian dulu yang itu biasanya dilakukan oleh laboratorium analis dari kimia gitu kan. Lalu setelah produknya fix baru bisa diproduksi secara massal. Oke, dari penjelasan Kak Dinda tadi itu kan harus melalui laboratorium dulu kan dari skala kecilnya. Itu apakah harus dari anak kimia atau di anak teknik kimia juga bisa gitu? Kalau dari tahu aku ya, tadi dari teknik kimia ini juga bisa, cuman mungkin ilmunya nggak seluas dari kimia sendiri. Soalnya kan dari lulusan teknik kimia juga ada beberapa yang jadi kimia analis di laboratorium juga kan. Jadi menurutku dari teknik kimia pun bisa melakukan kimia analis di laboratorium seperti lulusan kimia, cuman mungkin bidang ilmunya nggak seluas dari lulusan kimia. Oke, ada nggak sih skill khusus yang dibutuhkan dari prodi masing-masing ini? Mungkin dari teknik kan kayak lebih ke proses engineer ya, jadi mungkin ada proses apa ya, skill khusus mungkin. Terus dari kimia mungkin ada skill laboratorium, mungkin bisa jelasin. Oke, kalau skill khusus spesifik itu sebenarnya kita bisa asah atau kita bisa latih itu kalau udah masuk di ilmu yang jurusan kita masuk di 5 bidang keilmuan itu tadi, itu mungkin bakal ada skill khususnya yang dibutuhin. Mungkin untuk tahunya ya harus masuk ke masing-masing bidang ilmu itu. Tapi kalau untuk secara general untuk masuk di S1 kimia itu nggak perlu skill khusus banget sih. Mungkin basic skill kayak kita ulet, gigi rajin, terus fokus teliti itu yang perlu sih. Soalnya kan kita bakal mereaksikan banyak bermain dengan bahan-bahan kimia, mereaksikan bahan-bahan kimia tersebut, dan bahan-bahan kimia tersebut kan yang kita reaksikan itu kan cukup banyak ya, dan waktu praktikum juga prosedur kerjanya itu juga cukup banyak, dan dalam satu acara itu bisa kayak banyak sub-sub acaranya gitu, sub-sub praktikumnya. Jadi mungkin ketelitian itu yang
juga kita juga harus teliti sama kayak potensi bahayanya dari setiap bahan kimia ini. Kita harus pelajari banget RSDS dari setiap bahannya. Kemudian waktu mereaksikan juga kita harus perhatian sama kayak alat-alat yang kita gunain, kan banyak ya kan. Soalnya aku kemarin tuh pernah semester 4 waktu praktikum kimia unsur itu praktikumnya judulnya untuk apa ya, sintesis garam rangkap dan garam kompleks kalau nggak salah. Itu kita itu diharuskan kayak ngelarutin dulu si aluminium foil dalam asam sulfat dan asam sulfat yang kita pakai itu cukup pekat sih waktu itu, dan juga melibatkan pemanasan, dan karena itu kan potensi meledak itu juga pasti ada ya. Nah, kelirunya kita itu kemarin kita pakai glass breaker yang ukurannya cukup kecil, dan seharusnya kan glass breakernya cukup besar. Jadi karena mungkin media reaksinya kecil, itu kemarin sempat meletup gitu, kenain tangannya, itu sampai melepuh gitu, dan kecipratan juga sih ke akunnya. Jadi itu sih harus teliti dan fokus ya. Oke, sedikit mundur ya. Tadi kayak penjelasan tadi sedikit yang saya tahu itu kayaknya sebelum penuangan bahan-bahannya pekat itu ada diberi apa habis dulu nggak sih, soalnya takut kayak ya ada reaksi spontan gitu. Iya, benar, kasih apa ada dulu dikit ya. Dan biasanya karena cukup pekat kita penuangan dan reaksi itu di lemari asam. Iya. Oke, mungkin jadi dari skill khusus dari anak kimia itu kayak ya basic-basic di lab juga ya. Dari anak SMA mungkin juga sebelum masuk di lingkungan perkuliahan itu mungkin di SMA juga kan biasanya dipelajari ada praktikum-praktikumnya juga kan, jadi kayak pasti ada lah, bisa lah kayak skill basic gitu. Jadi engineering nih, gimana nih tekniknya? Kalau di teknik kimia sendiri mungkin kurang lebih sama kayak di kimia ya, jadi skill khususnya itu mungkin baru bisa didapat setelah kita masuk ke peminatan. Jadi kayak peminatan itu kan kayak ada teknologi nuklir, minyak asiri atau gas dan minyak bumi kayak gitu-gitu kan. Tapi mungkin kalau misal mau masuk teknik kimia sendiri, skill khusus yang harus dipunya yaitu mungkin kayak ilmu dasar dari fisika dan kimia itu sendiri sih. Soalnya kalau misal nggak punya ilmu dasar itu bakal keteteran banget. Karena dulu waktu semester 1 itu bener-bener keteteran banget karena aku nggak tahu apa itu fisika. Jadi yang namanya belajar fisika itu bener-bener mulai dari nol. Jadi bener-bener kesusahan gitu ya. Bahkan IPK itu bener-bener turun banget di semester 1 itu, baru bisa mulai naik dan stabil itu waktu udah masuk semester 2 dan seterusnya. Mungkin juga kalau misal di laboratorium kurang lebih sama kayak dari kimia juga diperlukan penelitian khusus, karena kalau enggak ya bisa jadi terjadi kesalahan praktikum, dan kesalahan itu kan nanti akan menyebabkan hasil akhir dari praktikumnya itu yang mungkin bisa aja kayak hasilnya minus, kayak waktu praktikum kemarin yang polimer itu ya hasilnya minus gitu. Jadi itu kan sintesis, harusnya kan adalah setidaknya 0,01% gitu kan positif, tapi itu enggak, hasilnya minus, berarti kan enggak ada yang sintesis kalau misalnya. Oke, jadi dari yang benar dikatakan Anda, aku juga mengalaminya kayak, jadi kayak Kak Dina mungkin dari SMK dan aku juga dari SMK. Sedikit cerita nih, di SMK itu justru malah nggak ada fisika loh. Jadi di SMK itu kan kayak orang mikirnya kejuruan ya, kayak sekolahnya kejurusan, jadi kayak pasti banyak tekniknya dan teknik pasti butuh fisika, dan ternyata di SMK waktu aku jalan itu nggak ada fisika itu. Dan aku dari teknik dari kimia industri di SMK dulu, sedikit cerita, itu malah nggak ada fisika dan kimia murninya malah. Jadi kayak waktu masuk di teknik kimia ini ya seperti Kak Dina, fisika sama mata kuliah fisika sama kimia itu agak down IPK-nya. Oke, next question nih. Untuk skripsi atau tugas akhir di masing-masing prodi ini itu seperti apa? Dari kimia dulu mungkin. Untuk skripsi ya, untuk skripsi itu pertama-tama kita harus memilih keris dulu atau kelompok riset dari 5 bidang yang tadi itu. Jadi itu sekitar di semester 5 akhir atau mendekati semester 6 itu kita mulai masuk nih, kita milih ke
kelompok riset mana yang kita mau di organika, anorganik, analitik atau fisik atau biokimia, atau juga bisa di kimia komputasi gitu. Kemudian setelah kita masuk ke garis itu, kita untuk topik skripsinya itu kita bisa mungkin milih sendiri tuh bisa, maksudnya dari kita sendiri tuh bisa, tapi juga bisa dari project sama dosennya gitu, ikut project dosen. Dan untuk selebihnya untuk judul atau lain-lain itu konsultasi langsung sama si DPU-nya kayak gitu. Oke, mungkin dari Kak April tadi ada sedikit tahu nggak judul skripsi dari kimia mungkin pernah Kak April baca gitu? Banyak sih, soalnya aku nggak ingat ya soalnya panjangnya. Biasanya, tapi secara umum ya, secara umum itu judul-judulnya tuh kayak yang tahu itu kayak mungkin optimalisasi suatu bahan dengan biasanya dengan variabel-variabelnya tuh yang diganti-ganti itu, mungkin kayak optimalisasi suatu produk tertentu waktu sintesis produk tersebut tapi menggunakan pelarut yang jenisnya berbeda-beda, itu kan sebagai variabelnya yang berubah-ubah kayak gitu sih setahu aku. Oke, dari penjelasan tadi ya, berarti skripsi dari kimia murni itu berkelompok ya? Bukan berkelompok, benar-benar berkelompok. Untuk penelitiannya itu sebenarnya individu, tapi untuk masuk kelompok risetnya ya berkelompok. Jadi kayak lebih membantu memudahkan kita gitu loh. Tapi biasanya kan dalam satu kelompok riset itu kita kan bisa di topiknya sama. Misal kita bikin durendan atau ya durendan gitu atau absorben itu dari bahan yang sama itu kita mungkin bisa, tapi kan nanti pasti ada variabelnya yang berbeda kayak gitu sih. Oke, berarti cuma kelompok buat fokus risetnya aja yang berkelompok, tapi untuk skripsinya masih tetap individu ya. Dari teknik kimia sendiri gimana nih tugas akhirnya nih? Nah, ini dari yang aku tahu ya, biasanya kalau misalnya dari cerita dari kating-kating itu kan tugas akhir di teknik kimia itu sebenarnya dilakuin secara berkelompok gitu. Biasanya tapi bisa individual juga sih, jadi tergantung pribadi masing-masing mau kelompok atau individu. Nah terus di teknik kimia ini biasanya ada dua, yang pertama itu penelitian, yang kedua itu perancangan pabrik. Jadi mungkin ada dua kali sidang ya? Iya, dua kali sidang. Sekitar 2 kali sidang. Jadi sidang yang pertama itu untuk hasil penelitian, lalu sidang yang kedua itu untuk hasil dari perancangan pabrik. Dan biasanya skripsi dari teknik kimia itu tebel-tebel banget, soalnya itu sebenarnya isinya bukan teks ya, tapi perhitungan gitu, mulai dari neraca massa, neraca energi. Jadi itu makanya kenapa teknik kimia itu kadang skripsinya bisa kayak gini gitu. Jadi kalau lebih karena isinya ngitung doang. Iya, oke. Mungkin ada yang kamu tahu nggak dari judul skripsi salah satu cutting gitu mungkin? Kalau judul skripsi dari salah satu cutting kurang tahu ya, tapi biasanya kayak kalau dari skripsi teknik kimia sendiri itu kayak pengaruh suhu terhadap pengolahan suatu bahan gitu, atau biasanya itu kayak Perancangan pabrik. oh itu setahu aku kayak perancangan pabrik metil salisilat. Nah itu waktu aku praktikum itu aku banyak nemu pabrik yang membahas metil salisilat. Oke. Mungkin dari teknik kimia nih, gimana prospek karir dari lulusan teknik kimia sendiri? Kalau dari prospek karir di teknik kimia itu sebenarnya luas banget ya, soalnya kayak ini aku sebutin aja contoh-contohnya aja ya, kayak di ahli kimia kan ya, di teknik kimia itu kita juga belajar kimia analisis, jadi kita juga bisa tuh jadi ahli kimia atau masuk di bidang kesehatan dan di lingkungan juga kan. Teknik kimia ini kan di industri ya, jadi kayak misalnya kesehatan tuh bisa masuk ke industri farmasinya atau bisa juga di pertambangan minyak gas dan bumi kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak semua bidang ini bisa jadi prospek kerja dari teknik kimia itu sendiri. Oke, dari prospek kerja dari lulusan kimia murni nih mungkin nggak? Balik lagi karena kita ilmu dasar, jadi sama sih prospek kerja. Setahu aku prospek kerjanya itu juga cukup luas ya. Kita juga bisa masuk di bidang kayak farmasi, kemudian bidang pertambangan untuk pemurnian biasanya, kemudian di bidang energi terbarukan juga biasanya itu lagi kesini kan sekarang itu. Kemudian untuk spesifiknya itu biasanya yang butuh kimia itu biasanya kimia analis ya, kimia analis kayak dibuat di quality control, kemudian ada di R&D untuk pengembangan produk,
Kemudian kemarin kan aku sempat ke Job Expo itu ya, itu aku juga baru tahu kalau ternyata lulusan kimia itu juga bisa masuk di bagian kalau nggak salah HSE itu adalah health, kemudian security sama environment. Jadi di situ katanya untuk lulusan kimia itu kita kayak bakal analisis mungkin kayak pengolahan limbahnya kayak gitu. Balik lagi mungkin kayak kimia analisis gitu sih. Kurang lebih sama kayak dari kimia juga sih ya. Kita kan juga ada pengolahan limbah, Oh, tapi iya, dari iya. salah